Shalom, salam satu iman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini menegur dengan kasih. Ada kecenderungan manusia ketika ia mendapati saudaranya atau orang lain berbuat dosa, yaitu cenderung untuk menghakimi. Menghakimi adalah sebuah sikap yang seringkali mau meremehkan orang lain. Ia mau merendahkan atau lebih ingin mempermalukan, atau juga mau menghukum seseorang ketika ia didapati melakukan kesalahan. Tetapi di dalam firman ini, Yesus Kristus mau mengajarkan bagaimana menasihati atau menegur dengan penuh kasih. Jadi menghakimi dengan menegur itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau menegur, tujuannya yaitu untuk memperbaiki jalan orang itu agar ia kembali kepada jalan yang benar. Menegur berarti menyatakan kasih agar seseorang itu merasakan bahwa dia begitu mendapatkan kasih sekalipun ia berada di dalam kesalahan atau dosa. Kalau kita melihat perkataan-perkataan yang seringkali kita berikan atau kita keluarkan ketika orang lain berbuat dosa, itu memang lebih banyak kita mempersalahkan. Tujuannya seringkali itu untuk supaya orang lain itu menjadi jerah. Tetapi ketika tujuan kita seperti itu atau dengan cara menghakimi, kita tidak akan bisa mengharapkan bahwa orang itu akan segera sadar. Mungkin ia akan lebih menjauh. Mungkin ia akan lebih lari daripada kita untuk tidak mau mendengarkan nasihat kita. Karena itulah dikatakan, kalau kedapatan saudaramu melakukan dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ada sebuah kasih di mana kita berbicara dari hati ke hati, sehingga orang lain itu juga bisa merasakan adanya sebuah kasih yang akan mengubahkan seluruh kehidupannya. Kita belajar dari Yesus. Ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang berzinah di hadapan Yesus. Mereka meminta Yesus untuk menghakimi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bahwa tidak ada satupun yang menyentuh perempuan itu. Satu persatu mereka meninggalkan perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Artinya apa? Mereka juga menyadari bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Karena itulah Yesus memberikan kita petunjuk. Karena kita adalah manusia yang sama-sama juga selalu melakukan dosa. Mari kita saling menasihati dengan penuh kasih. Jadi ketika nasihat itu penuh dengan kasih, bukan tujuannya untuk mempermalukan atau merendahkan orang lain, maka dikatakan ketika orang lain menyadari itu, ia
telah kembali dan kita telah mendapatkannya kembali. Tujuannya yaitu supaya orang lain menyadari dosanya dan kembali lagi kepada jalan yang benar. Karena itu mari Bapak Ibu, kita juga akan selalu memeriksa koreksi diri kita. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan situasi ini? Biarlah kita juga tidak menjadi seorang yang suka menghakimi, tetapi benar-benar kita akan menegur dengan penuh kasih yang tujuannya supaya orang lain itu kembali kepada jalan yang benar atau kembali bertobat. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk memberikan perhatian, untuk kami menegur dengan penuh kasih kepada sesama kami jikalau kedapatan melakukan dosa. Kami boleh belajar dari kasih Yesus yang tidak terbatas itu. Terima kasih, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami juga mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, salam satu iman.